Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke. Nah, saya akan jelaskan pagi ini mengenai acuan dan perancah abutment. Ya, karena kita di civil engineering, maka salah satu pekerjaan yang kita hadapi nanti adalah membangun jembatan. Ya, jembatan itu biasanya kita ada tumpuan. Ya, tumpuan itu kalau di tepi-tepi sungai itu kita menyebutnya dengan istilah abutment. Ya. Kemudian yang bagian tengah, ini kalau misalnya bentang jembatannya panjang, maka ada bagian penyangga bagian tengah, itu yang kita sebut dengan pilar. Ya, maka itulah nanti yang akan kita bicarakan selanjutnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah apa itu pengertian acuan dan apa itu pengertian perancah. Maka yang dimaksud acuan adalah apa yang mengenai bidang kontak langsung dengan beton. Itu yang kita katakan acuan atau cetakan atau form. Ya, jadi sekali lagi, acuan atau cetakan atau form itu adalah semua yang mengenai bidang kontak langsung dengan beton. Kemudian di luar itu kita sebut dengan istilah perancah. Jadi perancah itu hanya pendukung. Namun juga perlu dipahami bahwa acuan dan perancah itu merupakan bangunan non permanen atau sementara, sehingga mereka akan bekerja dari pengecoran sampai dengan beton mengeras, mampu menahan dirinya sendiri maupun mampu menahan beban di atasnya. Jadi pembongkaran itu biasanya dilakukan setelah 28 hari. Oke. Kemudian yang berikutnya, adalah saya akan bahas mengenai acuan dan perancah abutment. Jadi saya ngulangi sekali lagi, mana yang kita sebut dengan cetakan, ini adalah yang ini. Oke. Yang mengenai bidang kontak langsung dengan beton, maka ini yang kita sebut dengan cetakan. Ya. Atau juga kita bisa menyebut dengan istilah form. Karena itulah nanti bentuk yang diinginkan atau geometri yang diinginkan. Kemudian yang lainnya ini, ya, maka ini kita menyebutnya sebagai perancah. Jadi sekali lagi mohon bisa dibedakan antara acuan dan perancah. Ya. Kemudian untuk abutment kita ini nanti akan kita buat hanya sepanjang satu segmen. Jadi karena ini bahan utamanya kita pakai multiplex dan kayu, maka kita pakai hanya di panjangnya 244. Karena satu lembar multiplex itu yang tebalnya 1,8 cm itu mempunyai lebar 122 cm dan mempunyai panjang di 244 cm. Sehingga di sini kita menggunakan yang panjangnya satu segmen berarti 244 meter. Oke. Yang perlu dipahami sekali lagi untuk pekerjaan kelompok ada 3 hal. Yang pertama menyangkut masalah geometrik. Jadi geometrik itu menyangkut bentuk, sehingga kalau abutment kita bentuknya adalah semacam ini, ya buatlah semacam ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua menyangkut masalah dimensional. Tadi dimensional itu di sana ada pengertian panjang atau ukuran, ya, jadi bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi, ya. Kemudian yang ketiga yang lebih penting lagi di pekerjaan sipil adalah menyangkut masalah elevasi atau ketinggian. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya kita membuat jembatan, kemudian kita keliru waktu mengukur posisi elevasi, maka jembatan kita nanti abutmentnya bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga konstruksi kita tidak seperti yang diharapkan atau tidak sesuai dengan perencanaan. Oke. Kemudian untuk pekerjaan abutment ini ada 3 bagian. Jadi bagian yang pertama yang di bawah ini kita biasa menyebut dengan istilah pile gap. Ya, ini bagian bawah ini atau footing. Ini yang menghubungkan antara pondasi bawah dengan badan abutment. Kemudian bagian atas ini kita menyebutnya dengan istilah
badan abutment. Nah, untuk pekerjaan kita ini nanti kita tidak mulai dari voting, karena pada pemuk 1 kita sudah melakukan praktikum pembuatan cetakan tile gap, sehingga asumsi kita nanti kita mulai pekerjaan kita dari posisi tile gap sudah jadi, kemudian kita meneruskan sampai dengan di atas. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ukurannya, ya, sehingga kalau kita dilihat di sini, maka ukuran badan pada bagian bawah ini nanti adalah 50 cm. Kemudian pada badan atas ini sampai dengan ini bersihnya adalah sekitar 95 cm. Kemudian kalau ketinggian nanti bisa kita lihat, berarti tinggi totalnya sampai dengan di bagian atas ini adalah di 3 meter. Kemudian pada bagian andas berarti di 244, karena elevasinya adalah elevasi yang di posisi ini karena ini di ketinggian 56, sedangkan ini di 3 meter, sehingga ini di elevasi 244. Kemudian yang berikutnya, ya, tiang-tiang ini nanti kita ada istilah SKS. SKS itu adalah sumbu ke sumbu, ya, sumbu ke sumbu, sehingga kalau di sini kita ada 61, ini artinya SKS sumbu ke sumbu adalah 61. Kemudian ukuran di sini nanti kita memakai ukuran cm. Oke. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan bahan yang digunakan. Oke, kita lihat, ya, komponen atau elemen nanti yang kita gunakan adalah kurang lebih ada 12 komponen, ya. Untuk itu mohon diperhatikan. Yang pertama kita menyebutnya dengan acuan atau foam atau cetakan, karena fungsinya sebagai foam atau pembentuk, sehingga yang kita sebut dengan acuan itu adalah semua yang mengenai bidang kontak dengan beton. Jadi inilah yang kita sebut dengan foam, seperti penjelasan tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tiang. Maka ini yang kita sebut dengan tiang adalah yang warna ini adalah tiang. Oke, kemudian ini adalah tiang. Ya, ini tadi yang SKS-nya adalah 61. Oke. Tiang ini terbuat dari dari kayu ukuran 6x12, ya. Kemudian mempunyai ketinggian lebih besar dari 3,5, sehingga kalau kita ukur dari kita ukur dari ini, ya, kita ukur dari sini sampai dengan di ini, maka ini ketingginya adalah di 300, oke. Sedangkan kayu kita adalah sampai ini, ya, maka ini yang sampai bawah ini ukurannya yang 350, sehingga di sini ada kata-kata lebih besar dari 350 cm. Kemudian yang berikut adalah yang ketiga, yang ini adalah tingginya 142 cm, ya, oke. Sehingga di sini kita pakai ukuran 6x12x142 cm. Kemudian yang berikutnya adalah penumpu miring, adalah yang kuning ini. Maka ini nanti kita pakai ukuran 2x10, jadi tebalnya 2, lebarnya 10, dan panjangnya dari ini sampai dengan ini nanti kita buat di 120. Oke. Kemudian yang kelima, ini yang kita sebut dengan hanger. Hanger ini akan menghubungkan tiang yang lebih besar sama dengan 350, ini dan ini, supaya posisinya nanti bisa fix atau establish. Oke. Jadi hanger ini nanti kita pakai ukuran 2 cm x 20 tingginya, kemudian panjangnya adalah 150 cm. Kemudian yang keenam, ini ada yang kita sebut dengan penyiku panjang. Maka yang kita sebut dengan penyiku panjang itu adalah yang ini, ya. Kita katakan panjang karena ini mempunyai ketinggian di 56 cm, ya. Maka ini kita katakan penyiku panjang.
Kemudian penyiku ini terdiri dari 2 kayu horizontal dan 1 kayu vertikal. Ya. Kemudian yang kayu yang horizontal ini ukurannya adalah 2 kali 10 kali 70 itu adalah panjangnya. Ya, karena ini ada angka 2, maka 2 yang dimaksudkan adalah ini 1 dan ini 1. Kemudian yang ini panjangnya adalah 2 kali 10 kali 56. Ya, ini tolong nanti dikoreksi. Ini adalah ukurannya adalah di 56 cm. Kemudian yang berikutnya adalah ini penyiku pendek, berarti yang ini. Oke. Ini dikatakan penyiku pendek karena mempunyai ukuran yang lebih pendek dari 56, karena di sini hanya 40. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ada kayu pengunci. Yang dimaksudkan kayu pengunci adalah yang ini. Ya, ini ada kayu pengunci, sehingga kalau ini kita pakai 57 kali 244 panjangnya ini 2, karena setiap pengunci ini kita ada 1 2. Kemudian pasangannya di sini juga 1 2. Ya, sehingga semuanya kita ada 2. Oke. Kita ada 2. Ya, kita ada 2. Kita ada 2 dan kita ada 2. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang kita sebut dengan pipa galvanis. Ya. Ini elemen yang ke-9 adalah yang ini, pipa galvanis. Ya. Sehingga apa, kalau kita perbesar gitu, ini adalah pipa. Ya, kalau saya buat ekstrim gini, maka pipa ini dibuat panjangnya seperti tebal badan yang kita inginkan. Misalnya tebal badannya adalah 50 cm, maka ini panjangnya dibuat persis di 50 cm. Ini untuk badan bawah. Sedangkan untuk badan atas ini panjangnya 95, maka saat memotong kita harus paskan di 95. Ini kita menggunakan bahan pipa galvanis diameter 3/4 inch. Ya, oke. Kemudian yang ke-10, ini yang kita sebut dengan pengunci kita. Maka pengunci ini kita menggunakan rapid drum. Ya, rapid drum. Saya nggak bisa menunjukkan, nanti aja waktu kita offline nanti kita tunjukkan barangnya adalah semacam itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah ini kita buat, maka kita harus menutup pada bagian samping ini. Ya, ini ya, yang putih ini. Ya, maka bagian samping ini kita menyebutnya dengan penutup samping, atau biasanya kita menyebut dengan istilah endit. Ya. Ya, biasanya ini menggunakan multiplex, kemudian ukuran multiplex standarnya 1,8 cm kali 122 cm dan kali 244 cm. Ini adalah ukuran standar multiplex. Kemudian di samping itu kita nanti masih menggunakan skor-skor penguat, ya, skor-skor penguat, sehingga apa? Ya, kita masih menggunakan kayu 210 kali 40 cm. Oke. Kemudian yang berikutnya bagaimanakah nanti proses pelaksanaan kita di lapangan. Oke. Jadi sebelum ke proses di lapangan, saya akan jelaskan dulu mengenai alat yang dipakai. Jadi yang pertama, alat yang dipakai adalah alat pemotong, karena di sini kita masih menggunakan kayu, maka kita menggunakan gergaji. Jadi gergaji Anda bisa menggunakan manual ataupun Anda bisa menggunakan electric power. Ini yang memakai circle saw. Kemudian yang berikutnya, untuk mengukur otomatis kita harus menggunakan roll meter atau meteran, bisa panjang 2 meter, 3 meter, 5 meter, dan seterusnya. Kemudian ada alat penanda, maka kita harus menyiapkan pensil, ya, karena apapun untuk penandaan itu kita menggunakan pensil. Kemudian untuk menumbuk paku kita menggunakan palu yang biasanya kita menyebut dengan istilah claw hammer atau hammer. Kemudian untuk mengukur kevertikalan kita menggunakan alat yang kita sebut dengan alat untuk mengukur vertikalan, ya. Kita bisa memakai unting-unting, ya, atau kita bisa memakai water pass. Oke. Kemudian untuk mengukur kehorizontalan kita bisa memakai selang diameter paling tidak 1 cm, ya, supaya nanti apa, pergeseran air yang ada di dalam kolong selang
itu lebih cepat, karena kalau selang kita memakai selang yang kecil maka hambatannya juga akan kecil karena tekanannya kecil, sehingga ini akan memperlama proses pengukuran di lapangan. Kemudian karena di sini nanti kita ada lubang bor ya untuk rapid clamp, maka kita harus menyiapkan bor. Ya, bor di sini nanti kita menggunakan electrical power. Jadi nanti kita sudah siapkan semua alat-alatnya. Kemudian nanti kita juga menyiapkan pengunci untuk rapid clamp. Kemudian tidak kalah penting kita harus menyiapkan juga alat yaitu scaffolding, karena kita bekerja di ketinggian sampai dengan di 3 meter ya, maka kita harus menggunakan scaffolding. Jadi sekali lagi sebelum praktek semua alat harus kita cek ya, karena waktu kita meminjam nanti kepada mereka yang diberi tanggung jawab untuk ngecek alat harus dicek satu-satu. Misalnya roll meter, saat kita tarik kita lepas, mestinya roll meter itu bisa kembali ke semula. Nah, apabila nanti Anda pinjam kemudian waktu ditarik kemudian dilepas nggak mau balik lagi ke posisi awal, maka Anda jangan menerima, langsung ditukar aja ya. Begitu juga nanti saat kita pinjam electric power, maka cek dulu on off nya. Begitu mereka normal baru Anda sign atau tanda tangan persetujuan, karena bagaimanapun kalau Anda merusakkan ataupun Anda menghilangkan, maka ini menjadi tanggung jawab Anda bersama kelas Anda. Oke. Kemudian yang berikutnya saya akan jelaskan bagaimana prosedurnya. Oke. Yang pertama, tadi saya sudah menyebutkan elemen yang digunakan, jadi dari elemen 1 sampai elemen 12 ya. Saya mohon nanti waktu Anda mempelajari kembali, mau nggak mau, suka nggak suka harus di print ya sih, supaya nanti Anda bisa tahu mengapa di sini ada tulisan siapkan materi 1 sampai dengan 12. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan sepatu badang abutmen atau footing ya. Kalau kita lihat ini ya, maka pekerjaan kita tadi kan adalah pekerjaan pembuatan tile cape atau footing. Ini sudah Anda lakukan pada semester yang lalu ya, di perancah 1. Maka biasanya saat kita mengecor footing atau pile cape ini kita naikkan 15 sampai 20 cm. Karena di sini nanti ada juga jaringan tulangan yang naik ke badan abutmen. Oke. Nah, ini dimaksudkan adalah untuk mempermudah waktu kita pengukuran ketebalan badan bagian bawah yang 50 cm. Ya, selanjutnya nanti di bengkel kita, karena kita tidak melakukan pengecoran ini, maka footing nanti diganti dengan istilah sepatu tadi. Ya, sepatu badan abutmen yang dimaksudkan adalah pengganti itu. Kemudian yang ketiga, kita rangkai komponen 1. Ya. Maka yang disebut dengan komponen 1 itu terdiri dari tiang ini ya. Tiang ini kemudian dengan yang ini. Maka ini saya menyebutnya dengan komponen 1. Jadi sekali lagi yang saya sebut dengan komponen 1 adalah yang ini. Oke. Ini adalah saya menyebutnya dengan komponen 1. Ya, ini adalah komponen 1. Kemudian yang berikutnya adalah komponen 2 yang dimaksudkan adalah ini. Sehingga ini itu terdiri dari tiang yang panjangnya 144 ya, kali 6 kali 12 cm. Ini jumlah tiangnya ada 5, karena bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, maka jumlahnya 5. Kemudian karena ini panjangnya adalah 1 elemen, maka ini panjangnya pas persis 1 multiplex, sehingga panjangnya di 244. Sehingga kalau kita mau menghitung bahan yang digunakan untuk yang komponen 2 ini ya, komponen 2 ini, maka kita tinggal ya mengidentifikasi satu persatu. Ya, misalnya yang ini tiang yang 6 kali 12 kali 144,
maka jumlahnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian multipleknya kita pakai 1,8 kali 122 kali 244, karena panjangnya 244, maka kita pakai sampai dengan ini saja 1 lembar. Sehingga kita nambah lagi, ini karena 20 maka 1/6 lembar. Sehingga untuk bagian komponen 1 ini saja kita memerlukan 6 kali 12 kali 142, itu jumlah 5 batang. Kemudian multipleknya adalah 1/6 lembar. Ini yang dimaksudkan cara menghitung elemen bahan. Kemudian yang berikutnya adalah komponen yang ketiga, ini yang saya sebut dengan istilah penyiku. Maka inilah yang saya sebut dengan penyiku. Maka ini saya menyebut dengan komponen yang ketiga. Penyiku ini terdiri dari ini bagian yang mendatar, ya. Ini pakai 210, ya. Ini pakai 210, panjangnya tadi sudah saya jelaskan pada penggunaan bahan. Kemudian ini kita pakai 210, hanya 1 batang, karena ini ketinggiannya di 56. Sekali lagi, ini kita pakai 210 kali 56. Ya, sehingga kalau kita lihat dari tampak sampingnya, maka penyiku panjang ini sama dengan penyiku pendek, kita butuh 5. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5. Oke, ini biasanya dipasang pada elevasi sesuai gambar kerja. Jadi kalau posisi di atas ini ketinggiannya adalah 300, maka Anda harus mengukur dari ini sampai posisi atas ini adalah 300. Ya, setelah mengukur posisi ini, maka Anda harus memperhatikan berapakah jaraknya dari tiang vertikal ujung ini. Maka ini ada 50, ya, itu dari ini sampai dengan ini. Maka kita juga sama 50 itu dari sisi ini sampai dengan di tiang ini. Ya, waktu pemasangan tolong diperhatikan ini supaya vertikal. Nah, supaya vertikal ini Pak Eka menyebutkan bisa pakai unting-unting, ya, ataupun kita bisa pakai butterpass. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang saya sebut dengan komponen yang keempat. Ya, ini adalah komponen yang keempat. Maka komponen keempat ini saya menyebutnya dengan istilah penyiku yang pendek, ya. Karena ini panjangnya lebih pendek dari penyiku yang 56. Ya, ini sama bahannya, kita pakai 210, ini mendatar ini dan mendatar ini. Panjangnya tadi waktu kita bahas di elemen bahan. Kemudian yang berikutnya ini ada 210 kali 40. Ini juga kita buat 5, karena kalau kita lihat posisinya adalah yang ini. Jadi sekali lagi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini posisinya sama, ketinggiannya adalah di plus 3 meter. Kalau kita menganggap lantai ini adalah di plus minus 0,00. Maka yang di posisi ini adalah di plus, ya, 300. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat dulu. Ya. Ya. Jadi ini tadi rangkaiannya sudah, ya, dari komponen 1, komponen 2 seperti yang tadi di depan Pak Eka oret-oret, penyiku panjang, penyiku pendek. Kemudian yang berikutnya adalah pasang komponen 1 pada sepatu badan abutmen secara vertikal. Sehingga kalau di sini saya lihatkan di gambar, ya, ini dimaksudkan adalah ini. Ini adalah sepatu atau footing tadi, maka ini dengan ini adalah komponen 1 merupakan satu rangkaian. Ini harus kita dirikan. Ya, ini kita dirikan, kemudian ini harus kita posisi vertikalkan. Maka ini nanti kita mendirikannya dengan bantuan sekur panjang, horizontal, dan sekur miring. Ya, ini tidak saya gambarkan di sini, ya, karena nanti akan kita praktekkan saja langsung di lapangan.
Oke, yang penting buat kita posisinya ini adalah mepet dengan footing kita atau sepatu abutmen kita pada bagian bawah. Oke, setelah ini maka proses berikutnya kita memasang yang ini, yang 612 ya kali 142 yang panjangnya di 244 tadi kita pasang, ini kita pepetkan pada footing. Ya, setelah dipepetkan pada footing, maka nanti kita beri skor horizontal pada bagian bawah dan skor horizontal bagian atas supaya posisinya sama, lebar badannya atau tebal badannya adalah 50 cm. Oke, setelah ini maka proses berikutnya kita mendirikan tiang ini. Tiang vertikal yang 612 kali lebih besar sama dengan 350 yang jumlahnya adalah 5 buah, sama dengan yang ini tadi. Karena posisinya ini dan ini adalah segaris. Oke. Waktu mendirikan ini tolong diperhatikan jaraknya ini adalah di 95 sehingga kita jangan mengukur 95 tapi 95 ditambah 2 kali 1,8 atau 3,6 sehingga ini nanti jaraknya dari ini sampai ini adalah 298,6 cm. Oke, 98,6 cm. Oke. Yang berikutnya setelah itu Anda pasang hanger ini. Ya, fungsi hanger ini untuk mengikat antara tiang komponen satu dengan tiang yang ada di belakang. Sehingga kelima-limanya harus diikat supaya menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga ini posisinya tidak goyang. Oke, begitu ini sudah, maka proses berikutnya adalah kita memasang elemen yang keempat ini, cetakan tumpuan miring. Ya, ini. Begitu tumpuan miring ini sudah, maka semuanya sudah terbentuk. Ya, karena ini dipasang tadi komponen 1, komponen 2, kemudian tiang ini, kemudian hanger, kemudian ini. Maka berikutnya cetakan ini bisa langsung dipasang. Oke, diukur saja berapa lebarnya, panjangnya di 244. Kemudian setelah itu Anda memasang ini, ya. Yang tingginya hanya 83 sehingga ini kita pakai 1,8 kali 83 kali 244 langsung dipasangkan sehingga setelah ini prosesnya adalah kita bisa memasangkan penyiku pendek maupun penyiku panjang. Begitu penyiku pendek dan penyiku panjang sudah terpasang kelima-limanya dengan divertikalkan ini tadi dengan butterpass maupun dengan unting-unting, maka langkah berikutnya Anda memasang multiplek yang pada bagian cetakan ini maupun cetakan ini. Maka langkah yang terakhir adalah kita menutup pada bagian endit atau cetakan samping ini. Ya, jadi inilah nanti yang akan kita cek, ya, yang akan kita laksanakan. Ya. Kemudian yang terakhir nanti adalah kita harus mengecek kerapatannya, karena di sini nanti ada sambungan. Di sini ada sambungan, ya, di sini ada sambungan, ya. Di sini ada sambungan, maka jangan sampai ada celah. Karena apabila di sini nanti ada celah, maka air semen pada beton akan mengalir keluar. Ya, kalau airnya sampai keluar, maka kemampuan karakteristik beton itu akan berkurang. Jadi inilah kira-kira yang akan kita praktekkan. Jadi saya mohon maaf barangkali kurang jelas, namun nanti kita masih ada 1 minggu pertemuan untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini. Ya, di akhir kata saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.